Sebaiknya Anda hindari beberapa makanan ini agar terhindar dari batu ginjal. Yang pertama, makanan tinggi garam. Kita tahu garam dapat meningkatkan kadar kalsium sehingga bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal. Yang kedua, makanan tinggi protein hewani. Jadi protein hewani seperti daging merah dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh sehingga dapat memicu batu ginjal. Yang ketiga adalah makanan yang tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan dalam beberapa makanan, contohnya bayam, coklat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kemudian hati-hati dengan suplemen vitamin C yang dosis tinggi, karena dosis tinggi dari vitamin C dapat meningkatkan produksi oksalat dalam tubuh dan memicu pembentukan batu ginjal. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mathias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Dalam kehidupan kita, tubuh kita adalah ginjal. Nah, ginjal ini ada berbagai macam gangguan yang bisa terjadi di ginjal. Nah, mungkin ada beberapa yang sering ada dengar belakangan ini ya. Nah, salah satunya juga mungkin prevalensinya lumayan tinggi adalah batu ginjal. Nah, kenapa ya di ginjal ini bisa ada batu? Padahal kita nggak pernah makan batu gitu ya. Kok bisa tiba-tiba ada batu di ginjal kita yang katanya bisa mengganggu dan rasanya sakit banget. Nah, apa itu batu ginjal? Apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara ampuh untuk menghancurkan batu ginjal? Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal kita. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi Dr. Andi, apa kabar Dok? Pagi Pak Raden. Sehat ya Dok ya? Sehat ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar gimana sih cara yang ampuh gitu ya untuk menghancurkan batu ginjal, karena ini mungkin salah satu case yang lumayan banyak prevalensinya, kasusnya di masyarakat kita, dan mungkin banyak yang questioning juga kenapa kok ada batu di ginjal kita padahal we never consume stones gitu ya. Kayak ini kita nggak pernah makan batu, kenapa ada batu? Nanti kita bahas lebih mendalam ya Dok. Yeah. Kita bahas mitos faktanya seputar kesehatan ginjal terlebih dahulu. Okay, yang pertama Dok, harus banyak minum air putih biar ginjal kita tuh sehat. Nah, ini kan satu template yang udah kayak menjamur banget di masyarakat kita bahwa kita harus minum lebih banyak air putih, air mineral, air bening lah ya gitu ya, supaya ginjal kita sehat. Nah, aturan ini itu tuh berlaku untuk semua orang atau for some cases ada orang-orang yang nggak boleh justru minum banyak. Tapi kan selama ini kayak ya kalau mau ginjalnya sehat harus minum banyak dong gitu. Nah, ini bener nggak sih Dok? Kalau kita secara umum pasien dengan ginjal sehat memang anjurannya 2-3 liter minum sehari. Tapi memang ada case tertentu, pasien misalnya dengan gagal ginjal kronis ya, itu memang ada pembatasan asupan cairan. Nah, kita mulai dari yang pasien non kasus ginjal lah ya, maksudnya ginjalnya berfungsi secara normal gitu. 2-3 liter itu pengaruh ke ginjal apa sih Dok? Sebetulnya kita harapkan dengan konsumsi cairan yang cukup ya. Artinya tidak terbentuk endapan di dalam ginjal ya. Artinya dengan jumlah air yang cukup, tidak terjadi proses dehidrasi juga selama aktivitas ya. Diharapkan ya bisa mencegah, salah satunya yang kita bahas di sini topik batu ginjal itu. Oh, pengaruh juga ya, berarti kurang minum gitu ya? Iya. Nah, 2-3 liter itu murni dari air putih atau air bening yang kita minum, atau kan sekarang banyak ada orang-orang yang minum ya coffee lovers gitu ya, terus boba-bobaan, terus ada orang juga yang makan pakai sayur dengan kuahnya, sayur bening kayak sayur asem kayak gitu. Itu termasuk atau di luar itu atau gimana? Ya tentunya kalau kita anjurannya tetap air putih ya, diharapkan air putih. Sebetulnya produk cairan kan ada banyak juga ya, artinya bisa dari teh, kopi, yang tadi minuman lainnya. Cuma yang kita khawatirkan minuman tersebut itu ada kandungan gulanya. Ada kandungan gula, terus kemudian teh juga kita tahu ada kandungan oksalatnya. Jadi ada mineral tertentu yang mungkin kita tidak perlu, tapi itu bisa menjadi pembentuk batu. Jadi sebenarnya kita harapkan lebih ke air putih. Air putihnya. Iya. Sama ini Dok, kalau kayak kopi itu kan sifatnya diuretik ya Dok ya, Iya, bikin betul. kita pipis, sering pipis gitu. Iya, betul. Nah, ketika kita minum kopi yang sebenarnya itu kan air gitu, terus ketika ada sifat diuretik dia ngeluarin, itu termasuk
Yang penting udah pernah masuk ke tubuh, angka kecukupan airnya sudah cukup atau wah nanti kalau diuretik bisa dehidrasi tuh gitu atau gimana? Ya kalau kopi sendiri sebetulnya efek diuretiknya memang boleh dikatakan juga protektif terhadap batu ginjal. Tapi kita perlu tahu juga bahwa tentunya seringkali kopi ini mengganggu ritme dalam berkemih. Sehingga kadangkala yang biasa mengkonsumsi kopi lebih sering ke kamar mandi sehingga kan ada ganggu kualitas hidup. Satu itu. Kedua tentunya juga kopi juga ada kandungan oksalatnya ya. Sehingga itu juga salah satu mineral yang menjadi pembentuk batu. Jadi sebenarnya kita lebih anjurkan ke air putih untuk dibanding. Itulah itu paling hemat, paling sehat ya dok. Iya, Oke. Itu kan yang tidak ada masalah sama ginjal. Terus kalau yang ada masalah sama ginjal, emang nggak boleh ya dok ya? Kenapa kok jadi kebanyakan nggak boleh gitu? Ya kalau dia pada kasus gagal ginjal kronis ya memang ginjal sudah tidak mampu lagi mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sehingga seringkali kalau kita berlebihan muncul bengkak di badan, bengkak di kaki. Biasanya kan ada ketemu pasien bengkak di kaki badan karena kegagalan dari ginjal untuk mengatur jumlah cairan di dalam tubuh. Dalam tubuh ya. Sama yang dok saya tuh pernah lihat ada orang tuh dia ngeletukin es batu dok. Karena katanya untuk mendistraksi supaya dia nggak minum banyak dan itu diakali dengan adanya asupan cairan yang kontinu tapi dalam volume yang kecil gitu. Nah itu salah satu indikasi bahwa orang ini ada gagal ginjal tapi mereka butuh minum gitu. Itu betul nggak sih dok? Ya itu memang salah satu teknik ya. Artinya supaya pasien ini tuh tetap dalam kondisi hydrated mulutnya dia nggak merasa kering. Tapi kelemahannya adalah mungkin kita agak repot sedikit ya, karena kan kita harus ukur ya. Jadi setiap pasien yang gagal ginjal kronis biasanya kita batasin. Nah dia harus bisa membuat es batu sesuai ukuran itu yang dia memang cukup angka hariannya dia harus ukur begitu. Nah itu yang memang agak menjadi challenge juga. Iya ya, oke ya, agak effort ya meskipun itu juga salah satu challenge-nya ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Tubuh pasti bakal ngerespons kalau ginjal kita tuh lagi bermasalah. Nah, kan ada beberapa penyakit yang tuh gejala klinisnya itu nggak dirasa gitu sama orang, tahu-tahu udah stadiumnya lanjut gitu. Nah, kalau ginjal ketika ada permasalahan mulai dari yang mild aja, yang ringan itu tubuh ngerespon atau enggak sih dok? Sebagian kasus memang akan ada timbul rasa nyeri. Jadi itu suatu sinyal awal di mana memang karena kita tahu letaknya ginjal ada di pinggang, jadi nyerinya biasanya di daerah pinggang. Cuma memang nyerinya kita harus kenali betul. Jadi nyeri yang dari ginjal atau saluran kencing, dia sifatnya tajam, tiba-tiba dan sangat nyeri gitu. Jadi intensitasnya cukup tinggi. Nanti tiba-tiba setelah 30 menit dia nanti menghilang dengan sendirinya. Nanti jadi kita sebutnya sifatnya intermittent. Jadi tidak selalu intens terus-menerus gitu. Agak khas dia ya gitu. Tapi seringkali juga dia tidak menimbulkan gejala pada beberapa pasien atau mungkin kan pasien kita tahu atau individu tertentu ambang batas nyerinya kan beda-beda. Jadi menurut dia biasa-biasa aja. Lain ya. Nah itu tuh nyeri kan gini dok. Tadi kan dokter menyebut posisinya kan di pinggang kita ya. Nah itu kadang-kadang tuh orang agak nyaru nih ya, bias nih antara itu karena ginjal atau karena mungkin di pinggang atau di punggung gitu. Jadi orang tuh kayak kan agak gimana ya dok ya, agak camouflage dia gitu ya. Betul. Tapi kalau ginjal tuh spesifik bahwa kayak tadi tajam banget, terus dia hilang timbul atau gimana? Ya kurang lebih memang di saluran kemih begitu ya. Memang keluhannya sifatnya kita sebutnya nyeri kolik namanya. Jadi dia tajam, lumayan intens, tapi intermittent. Jadi kadang pas muncul sakit sekali, kadang sampai pasiennya gelisah ya, tapi kadang tiba-tiba langsung hilang dengan begitu aja. Itu tanpa diapa-apain hilang sendiri atau gimana? Iya, dia hilang sendiri. Setelah mungkin 30 sampai 45 menit dia hilang sendiri. Ya, tapi sewaktu-waktu dia akan muncul lagi kalau penyakitnya atau misalnya dalam hal ini batu ginjalnya masih ada atau batu saluran kencing.
itu dia akan muncul lagi. Kalau kita mau bedakan dia dari nyeri otot atau punggung, sebenarnya seringkali overlapping juga sih. Jadi pasien merasakan sakit pinggang, ternyata datang dikira batu ginjal, ternyata bukan. Atau dia datang sakit otot, tapi ternyata ditemuin ada batu ginjal. Dia merasanya, oh, saya biasa-biasa aja, seperti pegel-pegel dipijit juga hilang, begitu. Jadi sebenarnya sering overlapping, tapi selain tanda yang tadi nyerinya kita bisa kenali, biasanya kalau nyeri yang karena otot atau pinggang, itu biasanya dipengaruhi oleh aktivitas. Oh, berat Misalnya, ya? Ya, mungkin dia habis angkat berat, pekerjaannya sering angkat-angkat berat, terus kemudian dia membaik dengan istirahat biasanya. Dan dia dipengaruhi oleh posisi tertentu. Oh iya betul. Biasanya kalau dia berubah posisi atau lain-lain, nah itu biasanya kalau nyerinya dipengaruhi oleh posisi, kita mungkin lebih mencurigai ke bagian otot atau persarafan. Oh oke, jadi agak beda ya, Ya. antara dia karena ginjal atau mungkin low back pain dan lain sebagainya Ya, gitu betul. ya dok ya, Ya. dari nyaru. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok. Pasien diabetes berisiko ginjalnya rusak. Nah diabetes itu kan mother of disease ya dok ya gitu. Kayak ibu dari segala macam penyakit tuh diabetes ya, karena kan bisa komplikasinya kemana-mana. Nah betul nggak sih kalau pasien diabetes ini berisiko besar ginjalnya ini mengalami kerusakan? Ya tentunya memang kita tahu kalau sakit gula atau dalam hal ini diabetes, dia ada yang kita sebut komplikasinya nefropati. Nefropati. Ya itu di mana terjadi kerusakan ginjal oleh penyakit dari gula itu sendiri, begitu. Jadi memang sifatnya memang dalam hal ini dia merusak ginjal tapi secara sistemik ya. Artinya bukan berdasarkan, artinya kalau batu ginjal dia kan merusaknya karena menghalangi aliran urin ke bawah. Tapi kalau ini dia gula merusak sistemik organ di dalam badan ini secara sistemik, jadi secara menyeluruh. Jadi ginjalnya mengecil biasanya gitu. Jadi berkurang fungsinya tanpa ada hambatan terhadap saluran kemihnya, begitu. Tidak ada hambatan tapi secara sistemik jauh lebih serem ya dok ya. Karena dia menyeluruh jatuhnya ya, mengganggu ginjal secara umum. Kalau batu mungkin di salurannya aja gitu ya. Nah ini juga harus berhati-hati untuk pasien diabetes, harus mengontrol gula darahnya supaya tetap stabil ya dok ya. Supaya tidak ada risiko komplikasi ke gangguan di ginjal Anda. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok. Lansia rentan alami gangguan di ginjal. Lansia nggak tahu ya dok, ini tuh satu kategori usia itu yang di-blame banyak orang tuh penyakitan gitu ya, gara-gara mungkin karena proses aging atau degeneratif gitu ya. Nah betul nggak sih kalau lansia ini rentan ginjalnya mengalami gangguan, atau kayak ya tergantung zaman mudanya suka minum yang aneh-aneh nggak, atau jaga ginjalnya nggak bagus atau gimana dok? Ya tentu pola hidup sehat tentunya berpengaruh ya, artinya apa yang kita tanam saat muda tentunya pada saat tua juga tua. Tapi memang tidak serta-merta langsung seperti itu. Ada mungkin faktor-faktor tertentu yang juga berpengaruh terhadap suatu penyakit. Bisa bawaannya kan ada juga ya, bisa terjadi. Ya juga memang faktor lansia lebih rentan terkena penyakit metabolik, karena di mana aktivitas juga sudah menurun ya, metabolisme juga cenderung menurun, sehingga muncul penyakit metabolik. Nah itu memang penyakit metabolik lumayan mempengaruhi terhadap ginjal gitu. Ya itu sih. Oke. Jadi memang harus berhati-hati, apalagi kalau untuk lansia yang punya sindrom metabolik ya, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Ya, betul. Ini harus berhati-hati karena bisa jadi ada gangguan di ginjal. Nah makanya harus berhati-hati kalau punya diabetes ya, gula darahnya dikontrol, hipertensi jangan makan yang mungkin yang asin-asin gitu ya dok ya. Karena kadang-kadang ya itu risikonya lansia sih di usia-usia segitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Kebanyakan kalsium katanya bisa menyebabkan batu ginjal. Nah ini sama seperti tema kita hari ini nih. Kalsium itu kan banyak didapatkan dari berbagai ya apa yang jadi oral intake kita gitu ya. Mungkin minuman dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih kalau kalsium ini justru yang kabarnya yang harusnya baik, justru katanya bisa berubah jadi crystallize dan jadi batu ginjal gitu dok? Ya, ya ada betul, ada tidak betul. 50-50 ya dok? Ya, jadi kita tetap membutuhkan, badan kita kalsium tetap dibutuhkan, sehingga rekomendasinya tetap mengkonsumsi kalsium sesuai jumlah kebutuhan harian. Artinya kita katakan moderate consumption. Artinya konsumsi yang memang cukup untuk angka kebutuhan hariannya dari suatu individu begitu. Nah, kalau dia konsumsinya berlebihan ya,
Seringkali kan kalau kita tahu makanan tuh, misalnya pagi mungkin udah kopi susu, ya kan? Terus kemudian siang terus makan pizza yang ada kejunya. Terus mungkin ada jajan, mungkin boba tapi ada minum teh, ada susunya juga. Jadi kita cenderung over dalam konsumsi kalsium hariannya, itu yang kita tidak mau. Gitu. Iya, betul ya. Jadi kalsium itu bagus asalkan dalam moderate consumption-nya gitu betul. ya. Jangan lagi pagi susu, siang susu, malam susu, itu tambahin gula lagi ya dok ya, minuman yang lagi happening di mana-mana. Ini juga harus berhati-hati supaya kalsium yang harusnya baik buat tubuh kita, jangan malah nanti jadi berdampak buruk ya, bisa jadi batu ginjal. Nah, Anda harus berhati-hati, bijak dalam mengonsumsi segala sesuatu dok ya. Oke, terima kasih Dokter Andi sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomong batu ginjal ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara yang ampuh untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, ginjal, sebelum kita ngomongin batu ginjal, kenapa ada batu yang nongkrong di ginjal kita gitu ya, mungkin kita flashback sedikit lagi dok. Ginjal itu apa, lokasinya di mana, dan fungsi untuk tubuh ini seperti apa? Kok tiba-tiba ada batu dan akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal? Boleh dulu dok, ginjal itu apa, posisi di mana, dan fungsi untuk tubuh kita seperti apa? Ya, jadi ginjal ini organ dalam tubuh kita, dia fungsinya memang untuk menyaring segala hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, dia dari darah bawa hasil metabolisme ke ginjal, ginjal keluarkan dalam bentuk urin. Dia keluarkan urea, ya istilahnya boleh dikatakan limbah satu badan lah, itu dari hasil metabolisme. Dia letaknya di pinggang ya, jadi kalau kita raba di punggung kita bagian belakang tuh, tepat di bawah iga itu, kanan dan kiri itu ada ginjal. Bentuknya seperti kacang ya, kacang merah ya kalau kita pernah makan. Nah, kurang lebih kita bisa anggap gambarannya biasa kepalan tangan kita. Nah, sebesar kepalan tangan kita ada di belakang. Ada dua katanya dok? Ada dua, kanan dan kiri. Oh, oke. Apakah manusia bisa hidup dengan satu ginjal saja dok? Ya, pada prinsipnya ini yang mungkin harus masyarakat juga ketahuin, karena kan kita ada yang namanya transplantasi ginjal ya. Jadi memang pada dasarnya memang manusia dengan satu ginjal cukup gitu, artinya bisa lah begitu. Jadi sehingga bisa kita lakukan transplant hidup. Jadi orang yang memberikan ginjalnya kepada orang lain, yang memberikan tetap hidup. Artinya dengan satu ginjal dia tetap bisa hidup gitu. Ya, tapi tentunya memang ginjal yang satu itu tentunya harus dijaga jauh lebih baik. Karena kalau dua, mungkin yang satu mungkin ada batu atau apa, ada kerusakan, mungkin sebelahnya sehat ya mungkin ya. Tapi kalau ini dengan satu tentunya harus jauh lebih ekstra. Ya, nah, kalau bisa sih jangan ada gangguan dan tetap dua-duanya bekerja dengan secara 100% gitu ya. Tapi kan ya halangan di lapangan nggak ngerti ya dok, kadang-kadang tuh ekspektasi nggak sesuai kenyataan dimana terjadi banyak gangguan sehingga akhirnya si ginjal ini bermasalah. Salah satunya adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal itu orang jadi sering bertanya-tanya, batu kan sesuatu yang kita gunakan untuk pondasi rumah gitu gitu ya, keras gitu. Ini kenapa ada batu dalam ginjal kita? Nah, batunya itu sendiri itu apa sebenarnya dok? Ya, sebenarnya itu adalah mineral. Jadi di dalam tubuh kita kan kita tahu ada mineral-mineral ya. Ada kalsium ya. Nah, ada oksalat juga, ada fosfat. Nah, ada mineral yang keluar bersama dengan metabolisme itu. Dia keluar di ginjal. Artinya hasil metabolisme itu ada mineral. Namun karena mineral itu tinggi di dalam tubuh kita, dia membentuk suatu deposit. Jadi jumlahnya mineral itu banyak sehingga dia membentuk deposit kristal. Jadi dari satu kristal dengan istilahnya dari sekitarnya juga mungkin ada sedikit juga mineral partikel-partikel itu numpuk di satu kristal yang jadi sumbernya. Akhirnya makin berjalannya waktu ya, hari, bulan, kristal itu makin besar dan makin keras.
Nah, itulah yang akhirnya kita katakan batu gitu. Berarti kan gini, ibarat kata tuh kristalnya terdeposit gitu ya, Iya, Dok ya. terdeposit. Numpuk terus. Nah, mungkin yang harus dicari tahu oleh kita semua adalah si mineral-mineral yang tadi disebutkan itu tuh sesuatu yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri atau itu berasal dari apa yang jadi konsumsi kita atau apa, Dok? Ya, mineral sendiri itu diproduksi seperti kalsium, oksalat itu diproduksi di dalam badan kita, fosfat juga. Namun kadang kan kita intake makanan juga berpengaruh, artinya asupan mungkin dari makanan atau minuman kita sehingga mineral itu jadi berlebih di dalam badan kita. Sehingga akhirnya pada saat proses metabolisme dan dikeluarkan dalam tubuh itu menjadi mineral yang berlebih dan menjadi deposit begitu. Tapi memang penyebabnya nggak hanya intake, kadang dalam kondisi tertentu misalnya ada penyakit bawaan di mana saluran kemih dari ginjal ke bagian akhirnya dia keluar ada sumbatan atau gangguan sehingga urin kan nggak lancar. Di situ kalau urin nggak lancar dia bisa terbentuk batu. Oh, untuk kondisi-kondisi khusus itu, Dok ya. Ya. Nah, kalau untuk mineral yang tidak diproduksi oleh tubuh tapi jadi intake-nya kita, apa yang kita konsumsi, itu biasanya apa sih, Dok? Maksudnya kayak ada nggak makanan atau minuman tertentu yang mereka-mereka ini minuman-minuman atau makanan ini tuh kayak rentan mineral-mineral tadi itu terdeposit dan akhirnya membentuk kristal batu-batu ini. Yang mungkin setiap hari kita konsumsi tapi kita nggak ngeh bahwa itu tuh bisa berdampak gitu, Dok. Ya, jadi kalau kita tahu ya dari jenis-jenis batu yang ada, memang terseringnya jenis batu yang dibentuk oleh kristal gabungan kalsium dengan oksalat. Ya, itu paling sering terjadi. Jadi kalsium dan oksalat ini itu memang oksalat ya terutama tinggi di konsumsi makanan harian kita. Jadi contohnya kalau kita suka konsumsi coklat, teh, kacang-kacangan, ya mungkin sedikit sayuran hijau juga. Nah itu memang membentuk deposit di dalam badan. Gitu. Terus kemudian tubuh sendiri juga oksalat itu dihasilkan oleh hati. Jadi kadang seringkali kalau intake kita berlebih ya terhadap oksalat ini jadilah batu. Terus kadang kita orang Indonesia kan kadang kita suka palawija. Oh iya. Ya, palawija kayak jagung rebus, kacang rebus. Yes. Singkong itu juga tinggi oksalat, lumayan tinggi. Waduh. Tempe, tahu. Jadi selain tinggi oksalat kan kita juga tahu ada batu asam urat. Nah batu asam urat itu kan tinggi di palawija itu. Jadi memang kalau nggak bentuknya kalsium oksalat biasanya bentuknya batu asam urat juga gitu. Wah ini tuh tadi makanan yang disebut oleh dokter itu makanan beberapa tuh favorit saya lagi, Dok, gitu ya. Jagung rebus dan lain sebagainya gitu. Apalagi orang ngeteh kayak aduh ini tuh orang tuh lagi marak-maraknya gitu. Berarti ketika orang ada intake makanan-makanan ini dengan tinggi oksalat, berarti mereka berisiko besar mengalami batu ginjal ketika itu terdeposit semakin lama dengan konsumsi yang over gitu kali ya, Dok ya, berlebihan. Nah, yang menarik tuh tadi dokter menyebutkan kalau ini tuh batu ini, kalau ini batu. Berarti batu itu beda-beda dong, maksudnya kayak cuma satu aja, oh dari mineral ini dia akan terdeposit dan mengkristalize dan dia jadi batu gitu. Tapi batunya bisa jadi berbeda-beda atau gimana? Ya, batu banyak jenisnya. Jadi yang memang mungkin yang kalau kita tahu nggak hanya dia dari misalnya makanan atau gangguan metabolik ya. Memang kalau yang paling sering kan tadi saya sebut kalsium oksalat itu memang rentan dengan metabolik. Ada juga namanya kalsium fosfat. Nah, itu memang agak lebih sedikit dibandingkan oksalat. Terus kemudian ada juga asam urat ya. Itu memang kalau asam urat memang biasa penyakit metabolik dan intake purin ya yang tinggi. Ya, kita tahu jeroan itu kan tinggi. Nah, memang ada batu-batu yang sifatnya agak lebih sedikit terjadi yang lebih jarang ya. Misalnya kayak batu infeksi ya. Jadi kalau ada individu yang sering terkena infeksi saluran kemih berulang ya tidak sadar ternyata bisa terbentuk deposit batu di ginjalnya. Itu karena sering infeksi saluran kemih. Atau mungkin konsumsi obat-obatan tertentu kadang ada, tapi walaupun kasusnya agak jarang begitu.
Banyak ya dok. Jadi benar-benar harus berhati-hati ya. Even ketika itu sehat nih gitu ya. Kayak rebus-rebusan kan mostly sehat. Tapi kalau palawija yang rebusan ini terus kemudian dikonsumsi secara berlebihan juga bisa berbahaya. Karena bisa terdeposit mineralnya dan akhirnya mengkristalize jadilah batu. Semua harus dikonsumsi secara bijak dan secara cukup porsinya ya. Tidak berlebihan. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang ampuh untuk menghancurkan batu ginjal. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_TV. Kita masih bersama dengan Dr. Andi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, tadi kan disebutkan ada beberapa jenis batu ya. Yang kita pikir tuh batunya cuma satu, ternyata ada beberapa jenis gitu ya. Nah itu tuh dia terdepositnya itu, nggak tahu nih ini beda batu, beda cara depositnya atau sama gitu ya. Nah itu proses mengkristalnya itu sampai dia terdeposit menjadi batu itu perlu waktu berapa lama dan bisa beda-beda nggak per jenis batunya atau gimana tuh dok? Sebetulnya untuk sampai bisa terjadi batu ya, artinya tidak serta-merta artinya tubuh mengizinkan langsung terjadi batu ya. Celing semalam enggak ya dok ya? Ya itu proses beberapa bulan, ya kadang sampai ada tahunan juga. Tapi intinya sih ada mekanisme tubuh juga melalui mineral juga tertentu ya, mengubah kondisi keasam basahan, itu mencegah untuk terjadinya batu. Tapi memang pada prinsipnya memang ketika ada terjadi deposit, kemudian aliran urin tidak lancar, ditambah dengan konsumsi atau mungkin asupan cairan yang kurang, sehingga aliran urinnya kurang, sehingga dia kadangkala material-material yang terproduksi dari metabolisme itu menempel di suatu kristal yang sudah terjadi atau tertumpuk di sana. Sehingga makin menumpuk, tidak bisa dialirkan oleh tubuh, kondisi sekitarnya asam basanya sesuai, ditambah dengan faktor-faktor lainnya baru dia bisa terbentuk batu. Jadi sebenarnya sih ada mekanisme tubuh juga berusaha misalnya dengan airnya banyak dia bisa keluar atau asam basanya diubah tubuh sehingga tidak terjadi terbentuk, itu juga ada mekanismenya. Tapi ada kondisi berubah menjadi sangat saturasi ya, sangat pekat ya, jadi kristal itu material-material lain numpuk di situ sehingga akhirnya bisalah terjadi dari kristal itu menjadi suatu batu yang lumayan keras gitu. Nah itu tadi sebenarnya sewaktu dokter jelasin tuh saya bertanya-tanya, kebetulan tadi barusan dokter menjelaskan bahwa ada yang terbawa arus aliran gitu ya. Nah gini, ada orang-orang yang dia terbawa gitu ya sehingga tidak mengkristalnya lebih membesar gitu ya. Tapi itu ketika orang terjadi batu, dia itu terdepositnya itu kan penggumpalan lah bahasanya gitu ya, penggumpalan pengerasan jadi batu kan perlu proses waktu yang lama. Ketika dia dari kecil aja gitu, harusnya kan dia bisa terdorong di aliran itu terus keluar gitu dok, tidak nunggu lama. Nah yang sampai lama dia membesar ini karena dia ibarat katanya apa ya dok ya, kayak dia terjebak di satu ruang tertentu ke dalam ginjal sehingga akhirnya dia terdeposit terus-menerus nggak bisa teralirkan sehingga akhirnya membentuk batu. Ya betul. Ya sebenarnya sih tubuh ya atau sebagian besar dari kasus yang kita temuin memang batu itu pada saat masih kecil sudah ada mekanisme dari ginjal sendiri untuk ataupun dengan tekanan dari ginjal itu sendiri dalam menghasilkan urin sudah berusaha untuk supaya batu itu keluar. Namun kadang saluran dari ginjal terus ke bawah ya, ke bawah kita sebut yang dari ginjal ke kandung kencing itu ada namanya ureter. Nah kadang pada saat turun batu kecil itu ya kadang ada penyempitan di salurannya sehingga pada saat turun tidak bisa keluar dengan begitu saja. Sehingga ketika dia satu bagian ataupun kecil kristal atau batu itu menumpuk, akhirnya karena tidak bisa keluar, di situ dia bertumpuk material lain yang tadinya harusnya bisa keluar, yang mungkin partikel kecil bisa keluar, tertumpuk karena ada produksi dari satu kristal yang sebagai kita katakan nidus atau sebagai pusatnya.
titik kristalnya itu. Jadi material lain yang harusnya bisa keluar karena ada sumbatan dan di situ tertanam kristalnya di situ, sehingga akhirnya deposit material-material yang harusnya normalnya bisa keluar tertumpuk dan akhirnya bertambah besar si batu itu. Oh, nah kalau kasusnya dia terbawa kan orang nggak akan ngeh meskipun mungkin Ya, ada rasa-rasa dikit kayak dok ya, maksudnya. Tapi kalau untuk yang kayaknya dia kayak saluran penyempit, itu menyempit karena ada batu ginjal atau karena faktor yang lain salurannya? ya kadang menyempit ini bisa dipengaruhi oleh memang ada bawaan ya. Artinya memang sebenarnya basicnya sendiri juga saluran dari ginjal ke kandung kencing ada memang penyempitan sedikit-sedikit. Tapi memang kalau materialnya halus itu tetap akan bisa lewat begitu. Namun seringkali karena kristal ini kadang bisa nempel di mukosa ya, kita sebutnya dinding di dalam satu, kadang nempel di situ. Jadi deposit material yang tadinya kecil yang harusnya bisa keluar kadang-kala menempel. Nah, menempelnya ini karena apa? Banyak faktor juga. Mungkin dia ada infeksi sehingga mukosanya kurang intak sehingga alirannya nggak terlalu smooth gitu. Mungkin dia yang tadi saya bilang penyakit bawaan, ada penyempitan itu. Ya banyak faktor ya bisa terjadi, tapi memang itu memang suatu hal yang suatu perjalanan yang mungkin ada faktor aliran urinnya sendiri tidak lancar, deposit materialnya pun ada gitu, sehingga terjadilah batu. Ya normalnya memang kalau partikel-partikel kecil ya dia akan bisa lewat, terutama kalau di saluran kita kan kita tahu diameternya 4 mili ya sampai 5 mili di saluran dari ureter itu harusnya sih partikelnya di bawah itu bisa keluar. Iya kan? Yang kita takutkan adalah kristalnya itu. Kristal karena deposit material berlebihan, dia membentuk suatu kristal yang diameternya melebihi dari itu. Sehingga pada saat keluar dari ginjal, dia partikelnya memang sudah besar sehingga tidak bisa lewat. Begitu. Tapi kalau akhirnya partikelnya lebih dari 4 sampai 5 mili, itu dia terdepositnya kan perlu waktu yang lama, dia apa ngendonnya di mana dok itu lokasinya? Ya, lokasi tersering penyempitannya memang di area-area penyempitan yang di saluran itu. Ya, dari ginjal mau keluar ke ureter itu biasa ada penyempitan ya. Nanti dari saluran ureter mau ke kandung kencing dia ada penyempitan juga. Jadi seringkali deposit batunya di situ. Jadi gitu. Mungkin maksudnya di saluran yang agak gedean dikit meskipun ada penyempitan dia sudah mulai terdeposit. Terus habis itu yang nggak tahu gimana ceritanya dia teralirkan, dia mentok, nyangkut lagi, nyumbat lagi di yang lebih kecil lagi gitu ya? Iya betul. Jadi dari penyempitan itu dan deposit dan atau keluar kristal yang melebihi dari si diameternya itulah makanya menyumbat dan sehingga material-material kecil lainnya akhirnya menambah besar dari batu atau kristal itu sendiri. Semakin bertambah, menumpuk terdeposit kristalnya jadi batu. Nah, sebenarnya apa yang mulai dirasakan ketika itu sudah mulai terdeposit, baik yang sebelum dia nyumbat sampai akhirnya nyumbat dan akhirnya numpuk-numpuk terus, ini bisa nggak sih dirasain sama orang sebelum akhirnya orang ini kesakitan gara-gara si batu karena mungkin nggak bisa pipis dan lain sebagainya, dan kesakitan nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Baik. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang ampuh untuk menghancurkan batu ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kan kalau ibarat kata di pipa gitu ya, pipa air, ketika ada sumbatan itu pasti akan terjadi tekanan yang tinggi nih ya, sehingga karena tidak mengalir dan lama-lama itu bisa jebol itu pipanya. Nah, ibarat kata manusia, nggak tahu sih itu bisa jebol atau nggak salurannya, itu kan pasti ada rasa sesuatu yang anomali di tubuh kita, itu pasti orang kan akan ngerasain gitu ya. Nah, ketika ada sumbatan yang harusnya untuk keluar urin dan lain sebagainya, itu ada sumbatan, itu secara klinis orang ngerasain gejala atau enggak sih, atau kayak tergantung nih, kalau diameternya semakin gede semakin kerasa, kalau kecil kayaknya enggak, atau gimana dok? Ya, jadi kalau batu yang menyumbat di saluran itu
ada sinyal nyeri biasanya. Ya memang nggak seperti pipa saluran air, dia jebol pipanya enggak. Tapi ginjal dan salurannya mengkompensasi itu dengan terjadi peregangan dan pelebaran. Artinya menumpuknya urin yang tidak bisa keluar karena terhalang oleh batu, dia akan terjadi peregangan dari ginjal, kapsul ginjalnya itu. Nah, biasanya sinyalnya adalah nyeri yang tadi saya sampaikan, nyeri yang sifatnya intens ya. Sehingga kadang muncul tiba-tiba ya, terus nanti suatu saat hilang gitu. Seringkali karena dia intermiten ya, ada sebentar hilang, seringkali udah hilang, jadi kita terabaikan oleh itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam proses di mana urin terhambat, ginjal yang urinnya terhambat itu mengalami proses kerusakan juga. Jadi ketika sumbatannya berjalan ya, jam, hari, dan ada peregangan deposit urin, di situ mulai ada kerusakan dari ginjal, begitu. Sehingga tidak jarang ya batu ginjal ini juga bisa menyebabkan sampai ke gagal ginjal kalau misalnya tidak dikenali. Oke, serem ya dok ya. Maksudnya kayak gini, aliran urin ini kan harus keluar, terus dia tersumbat gara-gara ada batu di situ, sehingga akhirnya ya tidak pecah sih dokter bilang gitu ya. Tapi akhirnya kan sejauh mana tubuh atau ginjal kita bisa mengompensasi atau menampung si urin itu yang notabene kan ini end product yang harus dikeluarkan kan seperti itu. Takutnya kan di urin ini ada, nggak ngerti sih ini kandungan urinnya itu bisa berbahaya atau enggak. Maksudnya ada entah kuman, bakteri dan lain sebagainya, sehingga mungkin yang tadi dokter sempat sebut juga, ini mungkin bisa jadi batunya awalnya batu A, bisa jadi batunya jadi infeksi gitu kan, karena mungkin kandungan dari si urinnya sendiri sehingga akhirnya terjadilah infeksi. Nah itu sejauh mana si ginjal atau tubuh kita bisa mengompensasi jumlah urin ini yang akhirnya terdeposit dan tersumbat gitu dok? Ya sebetulnya ketika ginjal ini urinnya tersumbat, ada proses kerusakan ginjal. Kalau dia masih ginjal yang satu itu masih sehat, dia tentunya dengan adanya aliran darah masih dibantu. Juga kalau misalnya kebetulan satu sisi ya, artinya misalnya kanan yang terkena batu ya, kiri masih sehat, kiri juga mengkompensasi kerja dari kanan gitu. Tapi artinya proses kerusakan ginjal di sebelah kanan tetap akan berjalan gitu. Kita tahu kan urin itu membawa hasil metabolisme seperti urea dan lain-lain. Ketika dia tidak bisa dikeluarkan melalui urin, itu akan diserap kembali oleh badan ya, melalui ginjal dia serap lagi urea dan lain. Sehingga kalau masih terkompensasi oleh sebelahnya, kadar urea akan tetap bisa dikeluarkan oleh ginjal sebelahnya sehingga urea tetap stabil. Tapi ketika dia tersumbat dua-duanya, ureanya akan tinggi di dalam badan. Nah, kita tahu urea yang tinggi ya, artinya menimbulkan masalah di dalam tubuh kita. Kita kadang sebutnya ada dalam tanda kutip racun ya gitu ya, tinggi di dalam badan. Sehingga kadang kalau itu sampai naik ke otak, itu kadang bisa menyebabkan penurunan kesadaran ya. Itu juga makanya itu mulai jadi salah satu tanda dari gagal ginjal gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Saya bacakan ya dok ya, ada di belakang, dokter nggak usah nengok, nanti tengkleng dok. Ini dari Ibu Jenny ya. Dok, beberapa hari ini papa saya tuh sering buang air kecil, tapi nggak tuntas. Dan kadang tuh nyeri banget katanya di bagian pinggang sampai bawah perut. Oke, pasca ke klinik katanya ada batu di saluran kemih, tapi belum yakin tuh batu ginjal atau kencing batu. Oh, sama atau beda nih dok? Batu ginjal atau kencing batu? Memang itu beda ya dok? Terima kasih. Oh iya, kebetulan pertanyaannya saya tanyakan juga ya. Batu ginjal, kencing batu, itu sama atau beda? Kan sama-sama batu di saluran kemih lagi dok. Nah gimana tuh? Sebenarnya istilahnya tetap sama ya, batu saluran kemih. Cuma memang jadi penyempitan itu nggak serta-merta fisiologis yang ada di saluran kemih. Artinya maksudnya dari saluran ureter itu yang dari ginjal ke kandung kemih. Artinya bisa juga di bawah daripada itu. Misalnya setelah kandung kemih kan dia ada prostat ya kalau laki-laki ya, ada lainnya. Jadi ketika gangguan berkemih di bawah ya, artinya dari penis ya, kan itu ada saluran namanya uretra ya sama si prostatnya itu. Ketika seringkali jadi pasien kalau misalnya ayah, berarti saya asumsinya dia juga laki-laki sudah berusia juga ya kan. Biasanya kan ada masalah prostat ya, sehingga
berkemihnya nggak lancar. Nah, ketika berkemihnya nggak lancar, itu deposit urin yang ada, material-material yang terbentuk kan artinya tidak bisa keluar lancar, sehingga dia menumpuk saling berikatan, bisa terbentuk batu. Pipisnya nggak tuntas gitu ya, Dok ya? Ya, mungkin coba boleh dipastikan lagi nih si Ibu Jenny, batunya itu di mana, ditanya ke dokternya, organnya mana, letaknya di mana. Biasanya kan dari pemeriksaan bisa tuh, dari USG atau dari CT scan, biasanya kita bisa lihat batunya di mana. Kalau untuk kasus ini mungkin lansia lah ya, Papa Jenny ini masih bisa diselamatkan lah ya, Dok ya? Ya, tentunya kalau memang sumbernya kita tahu ya, penyempitan atau sumbatannya dari urinnya di mana, ya kita harus tangani itu dulu. Jadi misalnya kalau dalam hal ini mungkin kecurigaan mungkin ada prostat ya, atau ya prostatnya kita tangani dulu ya. Kemudian juga kita tangani batunya gitu. Karena kalau kita tangani batunya aja, sumber masalahnya jadi batunya jadi lagi. Takut berulang lagi. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Jenny dan semoga bisa segera memeriksakan papanya kembali ke dokter untuk mengidentifikasi ini tuh apa gitu ya, dan pengobatannya. Jangan sampai batunya doang diatasi tapi akar masalahnya belum gitu ya. Terima kasih Bu Jenny dan semoga sehat selalu ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara menghancurkan batu ginjal. Masih bersama dengan Dr. Andi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke Dok, untuk mereka yang punya keluhan tadi ya, susah pipis, pipisnya sakit dan lain sebagainya, untuk memastikan, mungkin pertanyaannya juga sama dengan Bu Jenny tadi ya, untuk menegakkan diagnosis bahwa ini benar batu ginjal itu dan mungkin ada jenis-jenis batunya, itu pemeriksaan apa yang bisa dilakukan, Dok? Ya, kita sih standar bakunya memang kalau rumah sakitnya tersedia ya, tapi saya yakin sih di Jakarta ini rata-rata udah punya ya, itu memang CT scan. Jadi CT scan ini memang kita akan bisa tahu letak batunya, entahkah di ginjal, apakah di saluran ureter atau di kandung kencing ya, kita bisa lihat gitu. Tapi kalau sekalipun mungkin belum bisa CT scan ya, biasanya screening awal pakai USG bisa dijumpai. Tapi memang USG kadangkala batu di bawah 6 mili seringkali tidak terdeteksi. Begitu, itu sangat operator dependent. Tapi CT scan kalau memang bisa itu sangat baik untuk bisa. CT scan berapa diameter minimal bisa kedetek, Dok? CT scan cukup tergantung slice-nya juga ya. Tapi kan CT scan beberapa slice ya, ada yang slice-nya 16 ya, ada. Nah, tapi itu intinya sih CT scan biasanya sudah bisa deteksi batu-batu mungkin di bawah 6 mili ya. Biasa 2-3 mili kadang bisa ketemu juga di ya. Bahkan kalau misalnya lebih canggih lagi ya, biasanya sampai 128 ya, multi slice ya, mungkin di bawah itu bisa begitu. Oke, setelah terdiagnosis bahwa ini ada batu nih, batu ginjal. Nah, terus penanganan untuk pemusnahannya si batu ini apa? Apakah kayak harus dioperasi gitu ya? Karena mungkin diameternya udah, sorry Dok, sebelum itu pernah dokter nemuin diameter paling gede berapa, Dok? Ya saya rata-rata sampai bentuk satu ginjalnya itu bentuk, kan ginjal kan ada bentuk yang seperti salurannya ya, dia membentuk seperti saluran, saya pernah jumpai. Nggak kebayang tuh sakitnya kayak mana ya Dok ya orangnya gitu ya. Tapi cenderung itu intermittent juga nggak dia ini hilang timbul? Mungkin awalnya dia merasa ada nyeri ya, tapi lama-lama saking terbiasanya ya udah bertahun-tahun tertumpuk di sana. Ya kadangkala ada batu juga memang nggak selalu menimbulkan yang saya cerita tadi, peregangan dari kapsul ginjal. Jadi batunya seperti spons sehingga urin masih bisa keluar tapi terbentuk deposit batu di sana. Jadi dia ginjalnya nggak bengkak tapi batunya banyak gitu, tapi urin masih ada sehingga udah mencetak satu ginjal begitu, sehingga ya dia nggak berasa karena udah terbiasa malahan dengan nyeri tersebut. Terbiasa tersakiti gitu ya Dok ya, sampai kebentuk alirannya ya. Oke, sampai sebesar itu atau yang masih kecil gitu ya. Nah, untuk
pemusnahannya ini, menghancurkannya ini, kan kita kayak, dok saya nggak mau dibedah deh gitu ya, kayak minimal invasif aja gitu. Atau kayak, dok bisa nggak diapain gitu, di laser kayak atau di apa supaya kayak diluruhin aja gitu. Tapi kalau segede gitu mana bisa diluruhin gitu ya dok ya. Atau gimana dok caranya? Atau tergantung diameternya? Ya, jadi tidak semua batu langsung serta-merta kita tawarkan tindakan invasif atau mungkin dikenal operasi ya. Memang sih kalau kita lihat dulu ukuran batunya dan memang ada indikasi-indikasi lainnya ya. Jadi kalau biasanya kita batu ginjal ya kalau di bawah 15 mili ya dan memang tidak ada keluhan ya dan juga ketemunya insidental ya. Pasien fine-fine aja mungkin pas medical check up baru ketahuan ya. Bisa kita tanyakan juga profesinya ya apa begitu, apakah membahayakan kalau dia pilot atau masinis yang bawa kereta itu kan membahayakan atau dia supir kan membahayakan. Itu baru kita arahkan ini perlu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada faktor resiko, dia batunya masih kecil ya. Terus kadang-kala tuh batu kita ketemu belum tentu di saluran, artinya masih terdeposit di daging ginjal gitu. Biasa kita masih memilih pendekatan observasi dengan mungkin kita coba perubahan pola hidup, ya itu masih kita bisa ya. Sambil kita pantau dengan apakah ada penambahan ukuran dari si batu itu. Apakah kalau batunya tambah ukurannya, terus kemudian dengan cepat begitu, nah itu baru nanti kita masuk ke indikasi dari tindakan invasif. Tapi kalau batu yang udah di atas 15 mili, biasanya kita udah sarankan. Karena kecenderungannya pasti akan terus bertambah dan nggak bisa keluar dengan sendirinya. Karena mengingat kalau batu ginjal, dia diameternya yang di saluran ureter 4-5 mili ya kita udah bisa katakan 15 mili udah hampir pasti nggak bisa keluar. Bisa keluar karena udah lebih gede gitu ya dok. Betul. Itu bisa jadi batunya tuh satu atau bisa lebih dari satu sih dok? Batunya bisa lebih dari satu, ya. Dan bisa juga kanan kiri, nggak mungkin juga kadang kita pikir mungkin cuma satu sisi, tapi bisa juga kanan dan kiri. Begitu. Oh, itu bisa jadi diameternya beda-beda juga di kanan dan kiri? Ya bisa beda-beda, tempatnya pun berbeda-beda, ya itu bisa terjadi. Aduh, ini ngebayanginnya udah ngilu gitu ya dok ya. Nah semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk sama-sama ngecek ya dok ya, jangan insidental pas lagi MC. Kelihatan kalau ada batu yang udah berapa mili gitu ya diameternya, ini harus catatan kita bersama. Dan kalau bisa sih tindakan preventif ya dok ya, untuk menjaga kesehatan ginjal kita dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang aman untuk ginjal kita. Kalaupun ada kayak kandungan oksal dan lain sebagainya, ya memang menjadi pemicunya, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, makanya jangan terlalu berlebihan. Oke, terima kasih dok. Hari ini kita banyak mendapatkan ilmu seputar batu ginjal, karena ini mungkin salah satu gangguan di ginjal ya dok, yang sering mungkin dokter juga sering nemuin kasus di ginjal ini, batu ginjal. Semoga kita sama-sama bijak menjaga kesehatan ginjal kita. Terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga kita dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Oh iya, semangat kemerdekaan ya untuk kita semuanya. Dirgahayu Indonesia ke 80 tahun. Sampai jumpa.